Kejaksaan Agung akan menggelar ekspos atau gelar perkara pengusutan kasus dugaan suap yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari di Gedung Bundar Kejaksaan Agung hari ini. Kejaksaan Agung akan menyampaikan hasil penyidikan Jaksa Pinangki yang telah masuk tahap 1 atau sudah selesai sebelum dilanjutkan ke tahap penuntutan. Senin kemarin, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Febri Adriansah mendatangi gedung KPK untuk menyampaikan undangan gelar perkara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain KPK, Bareskrim, Polri, dan pihak dari Kementerian Hukum dan HAM juga diundang. Menurut Febri Andriansah, KPK dan sejumlah pihak lain diundang dalam gelar perkara agar proses penyidikan Jaksa Pinangki berjalan terbuka dan transparan. Nah, ini sudah tahap 1 berkas P, kita akan lanjut ke selanjutnya ke penuntutan. Ya, ini kita expose lah secara terbuka dan kita undang ada beberapa pihak ya. Kita undang besok terbuka, jadi besok saja ya. Pak, soal kasus Jaksa Pinangki kan Pak, dalam kasusnya Jaksa Pinangki ini Pak. Kenapa? Maksudnya nanti Jaksa KPK akan dilibatkan dalam kasus Pinangki ini atau gimana? Oh tidak, kita expose. Pak, kita menjelaskan. Sebelum rencana gelar perkara oleh Kejaksaan Agung hari ini, tarik ulur dan desakan agar KPK menangani perkara suap yang bermuara pada terpidana korupsi hak tagih Bank Bali Joko Chandra telah mengemuka. Jumat lalu, KPK telah menerbitkan surat perintah supervisi dugaan suap yang melibatkan Joko Chandra dan Pinangki Sirna Malasari, baik yang ditangani Kejaksaan Agung maupun Polri. Mengenai wacana pengambil alihan perkara oleh lembaganya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan, KPK akan melihat perkembangan hasil penyidikan dan akan mengambil alih jika terjadi hambatan dalam penyelesaian kasus dan ada indikasi melindungi pelaku yang lain. Kita akan lihat sejauh mana penanganan perkara korupsi dalam ini berbagai eksekusi dilakukan oleh aparat penegak hukum. Apakah ada pihak-pihak yang ingin dilindungi dalam penanganan perkara tersebut? Apakah ada kemungkinan pengambil alihan? Nanti kita lihat apakah dalam kerangka supervisi, apakah penanganan perkara tersebut di kejaksaan itu memenuhi syarat untuk ada hambatan, ada indikasi untuk melindungi pelaku yang lain, atau apakah dalam penanganan korupsi ada indikasi dari korupsi yang lain. Indonesia Corruption Watch ICW mendesak KPK untuk tidak ragu mengambil alih seluruh perkara pelarian Joko Chandra, baik yang ditangani penyidik Polri maupun Kejaksaan. Menurut ICW, KPK memiliki wewenang untuk menyidik dan menuntut perkara yang melibatkan aparat penegak hukum. KPK harus mengambil alih seluruh penanganan perkara yang ada di Kejaksaan ataupun kepolisian. Kemarin ada yang bertanya, bagaimana kalau kasusnya sudah naik penyidikan di kepolisian dan juga kejaksaan? Bukankah hal itu akan menghambat penanganan perkara? Tentu tidak. Berkas dari kejaksaan dan kepolisian itu kan diberikan kepada KPK untuk dilanjutkan. Kasus pelarian Joko Chandra menyeret banyak pihak termasuk oknum penegak hukum yang sebagian kini telah berstatus tersangka. Agar menjawab keraguan publik, mega skandal ini perlu ditangani secara independen dan transparan oleh penegak hukum yang tidak terlibat kepentingan. Tim Liputan Kompas TV. Kasus pelarian Joko Chandra memang menyeret keterlibatan sejumlah oknum penegak hukum baik di Kejaksaan, kepolisian, bahkan sampai saat ini juga tim kuasa hukum juga diduga memiliki keterlibatan. Dan tidak hanya dengan menerbitkan surat perintah supervisi penanganan perkara, KPK didesak justru menggunakan kewenangannya untuk mengambil alih proses hukum dari Kejaksaan maupun dari kepolisian. Nah, untuk membahasnya di studio telah hadir Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak. Selamat pagi, Bang Barita. Selamat pagi, Terima kasih sudah hadir kembali bersama kami. Dan juga bergabung secara daring, juru bicara KPK, Mas Ali Fikri. Selamat pagi, Mas Ali. Selamat pagi, Mas Timothy. Dan bergabung bersama kita adalah pakar hukum Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi, Kang Asep. Hari ini saya mau sedikit update mengenai apa yang akan dikerjakan hari ini. Rencananya akan ada gelar perkara dan informasinya memang Kejaksaan ini akan mengajak KPK, mungkin Komisi Kejaksaan apakah diajak juga atau diajak juga ya? Oke, saya mau tahu dari Mas Ali Fikri, apa rencananya yang akan dilakukan pada hari ini? Apa yang akan bisa dilihat dari gelar perkara antara Kejaksaan dan pihak lainnya seperti KPK dan kepolisian nanti? Baik, Mas Timothy. Jadi yang pertama sebelum ke sana ya, perlu kami sampaikan juga bahwa KPK tentu memahami harapan masyarakat ya terkait dengan penyelesaian penanganan perkara ini yang cukup mendapat perhatian dari masyarakat ya, karena melibatkan aparat penegak hukum, baik itu ada di kepolisian maupun ada oknum jaksa ya.
Kemudian yang kedua tentu KPK melihatnya dari sisi sejauh mana kemudian KPK bisa berperan di dalam penyelesaian perkara yang sedang ditangani oleh dua aparat penegak hukum tersebut. Kita melihatnya dari tugas pokok fungsi KPK gitu ya. Ada di pasal 6, kemudian rincian lebih jauh ada di pasal 8 dan ada di pasal 10 huruf A besar. Nah, tentu itu yang menjadi acuan ya, tentu menjadi pegangan KPK bagaimana kemudian KPK ikut serta di dalam upaya menyelesaikan secara tuntas tentunya dua perkara yang sedang ditangani tersebut. Kemarin hadir Pak Dirdik Kejaksaan Agung Republik Indonesia ke KPK, datang berkoordinasi dan menyampaikan undangan terkait dengan gelar perkara yang akan dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung hari ini. Informasi yang kami terima nanti pihak KPK juga akan hadir memenuhi undangan tersebut. Seperti halnya ketika Mabes Polri saat itu juga mengundang pihak KPK, terutama di Kedeputian Penindakan untuk hadir ketika ada gelar perkara di Barreskrim saat itu. Begitu, ini khusus untuk kasus Pinangki ya, Mas Ali? Iya. Okay. Betul, Mas Timothy. Jadi untuk hari ini khusus untuk kasus oknum jaksa PSM yang ditangani oleh pihak Kejaksaan Agung. Tentu nanti KPK akan melihat sejauh mana penanganan perkara, jadi perkembangan penyidikan tentunya ya, perkembangan penyidikan yang sedang ditangani oleh penyidik Kejaksaan Agung RI. Tentu nanti kan akan diurai, nanti akan diekspos atau akan digelar, sehingga nanti tim KPK juga bisa ikut melihat bagaimana perkembangan hasil penyidikan selama ini yang sudah dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung. Oke, tapi untuk memantau khususnya pada saat diundang ke gelar perkara, ini bukan bagian dari kerja KPK yang di bawah surat perintah supervisi itu kan? Maksud saya tanpa surat perintah supervisi pun sebenarnya hal ini sudah bisa dilakukan. Lalu apa peran lebih ataupun supervisi lebih yang bisa dilakukan oleh KPK dengan adanya surat perintah supervisi itu? Iya, kemarin sudah disampaikan juga oleh pimpinan ya bahwa sudah diterbitkan surat perintah supervisi. Tentu nanti ini lebih khusus lagi ya peran dari KPK yang nanti dalam waktu dekat ini juga akan mengundang dari pihak Kejaksaan dan pihak Mabes Polri, dan tentu nanti jika diperlukan ada pihak-pihak lain juga akan diundang. Jadi yang untuk hari ini adalah KPK memenuhi undangan seperti halnya di Mabes Polri saat itu gitu. Nanti ke depan, beberapa hari ke depan tentu KPK juga akan mengundang sebagaimana surat perintah supervisi. Ini tentu pemenuhan dari ketentuan undang-undang di sana disebutkan bagaimana tugas pokok fungsi KPK di pasal 6 ada fungsi koordinasi dan supervisi kepada aparat penegak hukum lain yang sedang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, begitu. Oke, Komisi Kejaksaan juga nanti akan hadir ya untuk gelar perkara ini. Apa yang akan menjadi perhatian dari Komisi Kejaksaan, terutama karena sudah ada pernyataan juga dari Komisi Kejaksaan bagaimana kasus ini mengkhawatirkan melibatkan banyak oknum, bukan hanya kejaksaan, bahkan dari kepolisian, bahkan sekarang kuasa hukum juga diduga terlibat. Apa yang akan menjadi perhatian utama dari Komisi Kejaksaan terhadap gelar perkara ini? Ya, saya kira ini langkah maju karena ini untuk pertama Komisi Kejaksaan diundang dalam ekspos ini. Nah, yang kedua kita tentu harus melihat nanti apa yang disampaikan untuk bisa memberi pandangan harapan-harapan publik, khususnya yang selama ini sudah berkembang di dalam dinamika masyarakat. Lalu yang ketiga, kami memberikan perhatian pada selain laporan pengaduan masyarakat juga informasi dan opini yang berkembang di masyarakat, bagaimana itu bisa dilihat secara seimbang, proporsional dalam proses penyidikan. Termasuk dugaan adanya keterlibatan selain oknum jaksa P di dalam kasus ini. Karena kita bisa melihat, Timothy, ini kan ada dugaan bermainnya mafia hukum, apakah sindikat hukum atau yang disebut industri hukum. Karena sudah ada di situ terlibat oknum penegak hukum, sudah juga terlibat oknum pengusaha, lalu kemarin ada oknum politisi. Nah, kemudian sebelumnya ada oknum penasihat hukum. Nah, saya kira ini sudah menjadi early warning system kita bahwa sinyalemen terhadap adanya mafia sindikat hukum juga terjadi dalam kasus ini. Dan itu harapan publik tidak hanya berhenti di soal ini, tetapi bisa memulihkan
potret penegakan hukum kita yang lebih baik, khususnya public trust terhadap kejaksaan. Proses penyidikan yang transparan, akuntabel, dapat dipercaya, itulah garansi terhadap public trust. Dan itu harus dilakukan dengan objektif, termasuk berani dan tegas kepada siapa saja yang melanggar. Jadi, itu saya kira pesannya. Dari Komisi Kejaksaan sendiri, apakah juga mendorong agar kasus ini dilimpahkan kepada KPK? Nah, ini kan kita akan lihat, karena ini baru pertama kali kita bisa terlibat dalam proses penanganan penyidikan ini dalam ekspos itu. Apakah namanya koordinasi, supervisi, yang jelas perlu ada keterlibatan fungsi-fungsi yang dianggap penegak hukum independen, seperti KPK, baik itu yang terjadi di kejaksaan ataupun di kepolisian. Karena pertaruhannya kan soal kredibilitas institusi, Timothy. Itu bisa diyakinkan publik kalau pandangan publik terhadap lembaga independen yang dianggap bisa merepresentasikan transparansi, independensi, saya kira itu bagian penting terhadap proses penanganan kasus ini. Jadi tidak hanya soal kewenangan, tapi bagaimana kewenangan itu dilaksanakan dengan baik, tapi juga bisa dipercaya. Ini sisi-sisi yang harus mendapat perhatian agar keseluruhan proses ini ya sampai nanti ke pengadilan, publik meyakini prosesnya dapat dipercaya. Begitu, Timothy. Jadi hasilnya pun tidak meragukan begitu setelah melalui proses hukum tersebut begitu ya? Iya, tepat sekali. Saya mau ke Kang Asep. Kang Asep, Anda sendiri melihatnya apakah benar kalau kita, apakah boleh kalau kita masih menyimpan keraguan bagi kejaksaan untuk menyelidiki kasusnya sendiri? Karena saya rasa agak menyedihkan kalau kita tidak bisa mempercayai kejaksaan kita, begitu, Kang Asep. Tapi di sisi lain akan selalu ada seperti melakukan kesalahan sendiri, lalu mengevaluasi sendiri, lalu membetulkannya sendiri. Kita secara pribadi pun akan susah melakukan hal tersebut. Kang Asep. Ya, pertama tadi kan Pak Ali Fikri menanyakan normanya kewenangan KPK pasal 6, pasal 8, pasal 10A, syarat-syarat dari boleh supervisi, koordinasi, hingga pengambil alihan. Sekarang faktanya Komisi Kejaksaan yakin Pak Barita tahu. Kemudian juga ada laporan masyarakat. Kalau masalah Pinangki, selesailah dia sebagai tersangka, ya. Saya sebagai mantan hakim sudah yakin lah, ya, saksi sudah kuat. Seperti yang disebut oleh Pak Barita menarik, ya. Ada pihak-pihak lain yang sekarang masyarakat menanyakan, kan fakta yang pertama, kan Joko Chandra itu buronan. Nah, sekelas Pinangki bisa kontak, ya. Ada proposal, kemudian ada komunikasi yang setelah kita rame, ya, ada 2 kali komunikasi. Pak Barita lebih tahu lah kalau bicara fakta, ya, karena Pak Barita mungkin sudah memeriksanya. Ada komunikasi kan, nah sehingga ketika indikasi titik-titik taut ini, masyarakat bertanya, saya yakin Pinangki ini meminang-minang sari-sari lainnya, yang pasti harus dibuka. Nah ketika dibuka ini, kita percaya sama KPK. KPK punya kewenangan supervisi, punya kewenangan pengambil alihan. Bahkan di pasal 10A mengatakan penyidikan dan atau penuntutan. Artinya apa? Ketika masyarakat dalam tanda petik, tadi dikatakan oleh Pak Barita, butuh trust, butuh kepercayaan, bahwa pelaku-pelaku lain ini melibatkan oknum penegak hukum lain, yang sering saya katakan ada penguasa, ada pengusaha, oknum ya, ada oknum penegak hukum, lintas, kalau partai ini lintas penegak hukum. Nah, kebetulan penegak hukum yang dalam hal ini tidak punya kepentingan saat ini adalah KPK. Ya. Nah, saya pikir KPK bisa mengambil alih karena normanya mengatur untuk itu. Karena apa? Justru ketika masyarakat ingin percaya sama kejaksaan nah, saya kira Pak Nawawi Malongo udah menyindir kok. Serahkan saja lah, itu kan lebih bagus tuh. Atau juga kemarin Pak Alex Marwata, itu kan saya kira menarik. Justru kalau sekarang kejaksaan menyerahkan, atau lebih ini lagi diambil alih ke KPK, saya kira persyaratan 10A baik butir A, butir B, butir C memenuhi persyaratan. Justru masyarakat akan percaya sama kejaksaan. Kalau kejaksaan sama sekarang gelar perkara untuk Pinangki, menurut saya nggak ada apa-apanya. Justru tadi pinangan-pinangkan tadi lainnya yang ada sarinya yang harus dicari gitu kan.
Tapi kalau Kang Asep, kalau misalkan kasus yang biasa saja begitu, maksud saya ini kan kasus yang sudah mendapatkan perhatian secara nasional, melibatkan petinggi-petinggi begitu. Tapi kasus biasa saja, saya rasa akan juga berat bagi sebuah lembaga itu untuk menyerahkan, seperti kegagalan untuk melanjutkan proses atau memproses kasus begitu. Ini untuk kasus lain pun. Jadi dalam kasus ini tidakkah lebih berat lagi untuk menyerahkannya? Satu, seperti saya bilang tadi, seakan-akan kejaksaan tidak mampu menyelidikinya. Kedua, seakan-akan kejaksaan tidak bisa dipercaya begitu untuk memprosesnya. Justru itu, Tommy ya, bahwa justru dengan diserahkan kepada kejaksaan atau KPK mengambil alih, KPK membuka bahwa kami tidak berkepentingan siapapun oknum penegak hukum yang terlibat di institusi kejaksaan, tadi ajas akuntabilitas, transparansi, ya, keterbukaan ditonjolkan oleh kejaksaan. Bahwa kami tidak berkepentingan siapapun. Justru di awal-awal kita kan tanda petik ya, pertanyaan kejaksaan. Kenapa dulu yang boleh nyidik hanya boleh kejaksaan, mungkin aturan yang boleh kejaksaan walaupun ditarik. Kemudian ada kejadian-kejadian yang bagi publik ada apa ini? Tapi justru ketika diserahkan oleh kejaksaan tidak mampu, justru kejaksaan menunjukkan dirinya kalau dia menyerahkan perkaranya ke KPK, kami tidak berkepentingan siapapun oknum yang terlibat, silakan libat, kan? Tapi kalau sekarang seolah kejaksaan ngikutin langkah jatuh oleh kepolisian seawalnya gelar perkara, mengundang komisi-komisi, sekarang komisi kejaksaan yang dilakukan oleh polisi, justru tanda tanya setelah didesak oleh publik, setelah didesak oleh komisi kejaksaan, akhirnya kejaksaan melakukan tindakan yang diharapkan publik. Tapi saya kira belum selesai kalau hanya berhenti di kasus Pinangki. Yang justru pertanyaan publik sekarang itu kan ada oknum-oknum lain yang tadi saya katakan tadi, ada percakapan, ada komunikasi yang itu terlarang. Sekali lagi, penegak hukum itu dilarang mengadakan komunikasi kecuali sedang pemeriksaan atau persidangan. Apalagi tahu-tahu jelas bahwa ini seorang buronan. Ada komunikasi, kan ada apa gitu. Ini publik akan menanyakan. Oke, kalau saya mau ke Mas Ali lagi. Mas Ali, kalau begitu KPK sampai saat ini apa yang sudah dikerahkan untuk memantau sejauh ini, mensupervisi kasus ini? Dalam arti, apakah sudah ada bagian khusus dalam KPK yang memang ditugaskan untuk memantau kasus Joko Chandra maupun kasus Jaksa Pinangki? Mengingat bisa saja suatu saat nanti seluruh kasus ini akan dialihkan kepada KPK. Tapi sudah sesiap apa KPK sampai saat ini? Baik, Mas Timothy. Ya, tentu seluruh informasi ya, karena kemudian fakta-fakta kalau memang itu benar seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Asef ya. Tentu kan KPK sejak awal mendorong pihak kejaksaan agar lebih terbuka di dalam menangani perkara ini. Bagaimanapun juga prinsip dari penanganan perkara itu yang terpentingkan kemudian akuntabilitas, transparansi, dan kemudian objektivitas itu ada. Seluruh informasi yang ada di luar kemudian fakta-fakta juga yang ada tentu harus digali lebih lanjut. Pengembangan perkara tentu harus dilakukan jika kemudian memang ditemukan fakta-fakta di dalam proses penyidikan. Nah, ini semua nanti yang akan dilihat oleh KPK ketika mengikuti gelar perkara ataupun nanti ketika pihak kejaksaan dan Mabes Polri diundang KPK untuk menyampaikan laporan perkembangan penyidikannya. Oke, surat perintah supervisi ini sendiri berlaku berapa lama dan pemantauannya akan berlangsung dalam periode atau bagaimana, Mas Ali? Iya, nanti kan penanganan perkara itu kan ada batasnya ya, Mas Timothy ya. Apalagi kemudian para tersangka sudah dilakukan penahanan. Nah, ini batas penahanan inilah yang kemudian juga pemberkasan harus segera selesai. Itu ada batas waktunya, baik itu yang diduga selaku pemberi maupun sebagai penerima suap. Ya, KPK tentu nanti akan mengikuti seluruh proses itu. Seperti apa nanti perkembangannya. Di pasal 10 huruf A itu kan sudah jelas ya. Checklistnya di sana sudah ada, huruf A sampai dengan huruf F itu sudah jelas. Jadi ketika itu nanti KPK akan melihat apakah syarat-syarat alasan-alasan di pasal 10 huruf A itu ada salah satu yang terpenuhi. Gitu. Jika kemudian setelah dilihat perkembangan penyidikan oleh kedua aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah kejaksaan dan kepolisian, memenuhi salah satu syarat sebagaimana tersebut di dalam pasal 10 huruf A, tentu KPK akan segera mengambil alih kasusnya dan dilakukan penyidikan oleh KPK. Jadi seluruhnya tentu kita harus melihat dulu bagaimana proses yang saat ini sedang dilakukan oleh pihak kejaksaan dan kepolisian.
informasi dan fakta-fakta yang kita dengarkan dari luar ya, Mas Timothy. Artinya kita kan belum melihat sejauh mana hasil dari penyidikan secara faktualnya. Gitu. Yeah. Inilah yang kemudian proses ini hanya bisa dilihat melalui gelar perkara atau ekspos yang nanti akan dilakukan oleh pihak kejaksaan. Begitu, Mas Timothy. Oke. Baik, Mas Ari, Bang Barita dan juga Kang Asep, kita akan jeda sebentar. Nanti kami akan lanjutkan lagi bagaimana sejauh ini pengawasan yang bisa dilakukan terhadap kejaksaan dan bagaimana agar bisa menjamin seluruh kasus bisa berjalan secara transparan dan tidak ada nama-nama besar lainnya yang terhalang kalau memang ada keterlibatan dalam kasus ini. Itu yang ingin kita dapatkan transparansinya. Kita akan segera kembali saat lagi.